Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan satu firman, merenungkan mengenai kehidupan kita, dan topik yang akan kita sama-sama renungkan yaitu motivated by love. Motivated by love. Kita akan melihat bagaimana hidup kita. Kalau kita, saudara-saudara, sudah menjadi anak-anak Tuhan, saya percaya kita semua mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Semuanya didasari oleh kasih-Nya. Karena God is love. Bukan di dalam Tuhan ada kasih, bukan. Tuhan adalah kasih. Karena itu segala sesuatu yang Tuhan lakukan, semuanya dimotivasi oleh kasih. Dan kita baru merenungkan Jumat Agung penderitaan Yesus. Kita melihat bahwa pada waktu Yesus turun ke dalam dunia ini, saudara, Dia tinggalkan segala-galanya, kita semua tahu. Dia tinggalkan tahtanya, Dia tinggalkan kerajaannya, Dia tinggalkan kekayaannya, Dia tinggalkan segala-galanya. Dia lucuti dirinya sendiri, turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Sama seperti kita. Semua yang Dia lakukan, semua pengorbanan itu, saudara, Dia lakukan karena dimotivasi oleh kasih-Nya. Dasarnya hanya kasih. Kemudian kita melihat di mana Yesus hidup di dalam dunia ini. Setiap orang yang datang kepada Dia, orang sakit, orang yang butuh apapun juga, Tuhan tidak pernah menolak. Dia berkati satu persatu, Dia sembuhkan semua orang yang sakit. Tidak ada satu orang yang sakit datang kepada Dia, Dia tolak, tidak ada satupun. Semua dilakukan oleh kasih. Kemudian kita melihat pada akhirnya, Dia harus menanggung segala penderitaan. Dia harus dicambuki 39 kali. Karena Dia harus menanggung sakit penyakit kita. Dia tanggung, Dia tanggung. Sebelum Dia menanggung semua itu, Dia tahu apa yang akan Dia alami. Dia tahu apa yang akan Dia derita, Dia tahu semuanya. Tetapi Dia tetap tekun di dalam segalanya. Karena apa? Dicambuki 39 kali sehingga seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah hancur. Semua itu karena kasih. Kemudian Dia harus dipaku di kayu salib. Ditelanjangi, dipermalukan, dituduh, difitnah, dicaci maki, diludahi, dikasih mahkota duri. Semua Dia lakukan. Kasih yang membuat Dia melakukan semua itu. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia tidak ingin kita menderita. Karena Dia tidak ingin melihat kita masuk ke dalam neraka. Karena Dia tidak ingin melihat kita dihakimi dan harus dihukum. Dia tidak ingin melihat kita dihukum. Sebab itu Dia yang menderita hukuman. Dia melakukan semuanya karena kasih. Kita semua tahu itu. Dari tahun ke tahun kita renungkan semua itu. Mari kita sekarang datang kepada Dia. Kita lihat hidup kita sekarang. Setiap minggu kita datang mendengarkan firman Tuhan, berbakti. Saudara rajin juga ikut Bible study. Di rumah saudara rajin membaca Alkitab. Kemudian saudara melayani semua. Pernahkah saudara memikirkan? Pernahkah saudara renungkan? Semua yang kita ini lakukan, motivasinya. Pernahkah kita memikirkan? Saya melakukan semua ini motivasinya apa ya? Saya melayani Tuhan. Saya datang ke gereja setiap minggu, saya baca Alkitab mungkin setiap pagi, setiap malam. Pernah enggak saudara pikirkan? Motif saya melakukan semuanya. Karena kalau jujur saudara, apakah kita melakukan semua itu dimotivasi oleh kasih kita? Kalau kita mau jujur, kalau saudara perenungkan satu persatu, hanya saudara yang tahu. Saya nggak bisa menghakimi saudara.
Banyak di antara orang Kristen, tidak semua tentunya. Banyak saudara yang sudah mengerti, banyak saudara yang sudah mengasihi Tuhan. Tapi banyak dari orang Kristen belajar firman Tuhan, mau taat firman Tuhan. Saudara melayani semua itu. Supaya apa? Supaya saya supaya pada saat saya berdoa, Tuhan mau mendengarkan doa kita. Dan pada saat kita mempunyai kesulitan di dalam hidup ini, kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan, dan kemudian kita tidak mendapat jawaban, kemudian kita berkata, ya saya mengerti Tuhan tidak menjawab saya. Karena saya kurang melayani Tuhan, karena saya malas membaca firman Tuhan, karena seringkali saya miss ke gereja. Banyak kali di dalam cara kita berpikir itu, tanpa kita sadari seperti itu. Sepertinya kita mau melakukan semua ini, saya mau taat, saya mau belajar, saya mau apa, supaya saya mendapat upah dari Tuhan. Supaya pada saat saya membutuhkan Tuhan, Tuhan ada di situ dan menolong saya. Saudara-saudara, juga ada mungkin disebabkan karena saya takut. Kalau saya enggak ke gereja, kalau saya enggak baca firman Tuhan, saya takut barangkali Tuhan marah kepada saya. Nah, saudara, hanya saudara yang tahu. Karena banyak kali kita tidak memikirkan sebetulnya apa motivasi kita. Saudara, kalau kita mempunyai motivasi kasih kepada Tuhan, tidak akan ada takut, tidak akan ada kekhawatiran, tidak akan kecewa. Kalau semua yang kita lakukan buat Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Nah, karena kita kurang memikirkan, karena banyak orang datang ke gereja ya karena hari Minggu ya ke gereja. Banyak kita belajar firman Tuhan karena saya mau tahu lebih banyak lagi. Saya kepengen mendalami firman Tuhan ini. Saya kepengen tahu maunya Tuhan apa. Saya kepengen tahu bagaimana menerima segala berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan ini. Saya kepengen tahu. Sebab itu saya datang, sebab itu saya ke gereja, sebab itu saya mau belajar. Sekarang saudara, hari ini kita mau melihat diri kita sendiri. Kalau Tuhan melakukan semuanya buat kita, dimotivasi oleh kasih. Apakah kita juga melakukan semua ini dimotivasi oleh kasih? Mungkin kita berkata, oh ya, saya mengasihi Tuhan. Saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya sendiri berpikir, saya sendiri memikirkan mengenai kasih ini. Tuhan berkata, kau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tuhan, saya ini mengasihi Tuhan enggak sih? Saya tanya, Tuhan, saya ini mengasihi Tuhan atau enggak? Kemudian saya mulai merenungkan. Saya rajin baca firman, saya rajin belajar, saya rajin ini semua. Dan saya pikirkan, motivasi saya apa semuanya? Apakah saya ini melakukan semua ini, saya melayani, apakah karena saya mengasihi Tuhan? Kemudian saya pada waktu saya itu udah lama berbuah, nggak mungkin. Waktu saya memikirkan itu dan saya jujur saudara kepada diri saya sendiri. I don't think saya melakukan itu karena saya mengasihi. Ada banyak yang saya lakukan itu karena saya cuma mau taat kepada Tuhan. Kenapa taat kepada Tuhan? Ya saya harus taat. Saya harus taat. Kalau saya nggak taat, saya takut. Saya harus taat. Sebab itu kalau saya cek diri saya sendiri, oh saya tahu itu bukan kasih yang memotivasi. Hanya sekedar saya harus taat. Saya harus taat karena Tuhan melakukan ini. Jadi saya harus ini. Karena Tuhan menyuruh saya begini maka saya itu. Nah, saya merasa bahwa ini. Sebab itu saya bilang Tuhan. Tunjukkan bagaimana Pak. Untuk saya bisa melakukan semuanya itu kasih. Karena saudara-saudara begini. God is love, Tuhan itu tidak ada apapun yang kita lakukan, baik kerajinan kita, baik pelayanan kita, baik semuanya yang kita korbankan di dalam dunia ini, tidak ada satupun yang bisa mengena hati Tuhan, kecuali kepada Tuhan. Kita sudah baca 1 Korintus pasal 3. Kalau dikotbahkan di dalam pernikahan,
situ dikatakan, apapun yang kamu lakukan, berkorban seperti apa, memberi uang sampai uangmu habis, kamu mengorbankan tubuhmu sampai dibakar sekalipun, kata Tuhan, without love, tanpa kasih. Di mata Tuhan semuanya nol besar. Itu mari hari ini kita renung. Apakah kita beribadah kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, rajin melayani semua itu. Apakah motivasinya kasih atau bukan? Sebab kalau bukan, saudara, selama ini kita sudah melakukan yang sia-sia di mata Tuhan. Yes, apa yang kita lakukan mungkin berguna buat orang yang kita tolong. Tetapi di mata Tuhan, sekarang ini kita sedang berbicara di mata. Nah, itulah sebabnya hari ini adakan waktu. Sampai pulang pun adakan waktu, saudara. Apa motif kita? Banyak orang lupa memikirkan motif kita ini apa. Dasarnya apa kita melakukan. Sekarang saudara-saudara, kalau kita sudah tahu Tuhan ingin kasih kita kepada Dia. Yang Tuhan inginkan tuh, biarpun kita mengerjakan hal yang kecil. Sampai Tuhan berkata, kalaupun engkau memberikan 1 gelas air dingin kepada the least of them, kepada yang paling hina, kamu sudah melakukan. Itu berkenan di mata Tuhan. Sekarang mari kita lihat, apakah motif hati kita yang kita lakukan itu adalah saya berkata saya percaya semua saudara mau. Sebab kalau apa yang kita lakukan semuanya bakal sia-sia, ya saya mau belajar bagaimana sih Tuhan, bagaimana mengasihi Tuhan. Untuk ini saudara-saudara, mari kita baca cuma 1 ayat saja. Yohanes pasal 4 ayat 10. Sudah ada. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-10. Kalau kita mau tahu, mau belajar bagaimana mengasihi Tuhan. Di sini dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat ini yang saya melihat ini adalah jawaban. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kalau sudah baca ini, dulu saya baca, saya nggak ngerti-ngerti apa maksudnya. Saya mau tahu kok bagaimana mengasihi Tuhan, kok saya lihat jawabannya inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah. Saudara, kita lihat di sini. Saya percaya semua kita ingin mengasihi Tuhan. Saya percaya semua kita ingin melakukan segala sesuatu dengan dimotivasi. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa? Saudara, kita nggak bisa produce kasih itu di dalam diri. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan karena apa? Kita nggak bisa lihat Tuhan, Tuhan kelihatan juga enggak. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Ayo kalau kita berpikir secara realitas. Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan? Lihat juga enggak, kelihatan Tuhan juga enggak. Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan? Jadi bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kita enggak bisa mengasihi Tuhan. Dengan kekuatan kita, saya mau ngasihi Tuhan, saya mau ngasihi Tuhan, saya mau bayangkan Tuhan, saya mau kasih. Enggak bisa, saudara-saudara, enggak bisa. Tetapi di sini katakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi apa? Jadi apa maksudnya? Saudara, tadi saya baru katakan dari permulaan, saudara sudah tahu semua. Apa yang Yesus lakukan buat kita, pengorbanannya semuanya, kita sudah tahu. Dan Tuhan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tidak berhenti sampai supaya kita bisa menerima keselamatan saja. Tidak. Kalau saudara mau tahu apa yang Tuhan sudah accomplish di kayu salib itu, saudara akan mengetahui, paling sedikit saya sudah uraikan berkali-kali, 4 hal yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan accomplishment Tuhan di kayu salib itu, Dia sudah memberikan balik kepada kita kuasa atas iblis. Kedua, Tuhan sudah menanggung sakit penyakit kita untuk kita tidak perlu tanggung sakit penyakit. Ketiga, kita tidak perlu lagi menanggung dosa. Tuhan sudah tanggung dosa kita. Keempat, Tuhan berkata, aku datang memberikan padamu hidup yang berkelimpahan. Saudara, dari 4
poin ini adalah dasarnya. Saudara harus lihat di Alkitab. Janji-janji Tuhan yang memenuhi 4 hal ini. Ada ratusan ribuan janji Tuhan buat kita. Nah, saudara, berarti bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan, yang dimotivasi dengan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita, saudara, ada begitu banyaknya, begitu luasnya. Bahkan ada banyak yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang kita belum even rasakan. Tetapi sudah diberikan oleh Tuhan. Sebab itu, kalau kita mau mengasihi Tuhan, saudara, alami dahulu kasih Tuhan itu. Kalau kita tidak pernah mengalami kasih Tuhan, kita tidak pernah tahu. Dan segala macam yang terjadi pada diri kita, misalnya kita dapat berkat, oh kebetulan orang itu ingat saya dapat berkat. Dan kita nggak pernah acknowledge bahwa segala yang baik yang terjadi pada diri kita itu Tuhan yang lakukan, maka kita miss segalanya. Kalau saudara bertemu dengan seseorang di dalam gereja ini, mungkin orang yang saudara nggak kenal. Pada waktu saudara mengenali, mulai ngobrol dengan dia, saudara lihat, kelihatannya sopan dan halus dan segala macam. Saudara mulai betah dengan dia. Setelah saudara mulai betah ngobrol dengan dia, kemudian saudara makin dekat. Misalnya, pada waktu saudara ngobrol-ngobrol, oh ya, saya ini lagi cari barang sesuatu ini. Oh, belum bisa dapat-dapat. Oh, orang itu bilang, oh saya punya. Ini, saya kasih ya buat kamu. Saudara kasih, bayar berapa? Enggak usah, itu buat kamu. Wah, saudara dapat. Kali saudara lagi bingung, mesti pergi anak saudara, nggak ada yang jaga. Waduh, anak itu persis telepon. Saya lagi kebingungan anak saya jaga anak kamu. Dia datang ke rumah saudara, jagain anak saudara, saudara bisa pergi. Lakukan tugas saudara. 1, 2, 3. Saudara makin hari makin menerima kasihnya, makin membuat saudara mengasihi dia. Saudara di sini satu dengan yang lain. Saudara kenal satu dengan yang lain. Saudara sudah bisa melihat siapa yang begitu baik, siapa yang begitu. Hana selalu pijat saya, dimanapun saya ada, Hana selalu datang pijat saya, saudara. Saya capek nggak capek, dia selalu pijat saya. Saya bilang, aduh Hana, saya bilang, kok baik benar, kadang-kadang dia pijat, sampai begitu lama saya, udah capek, saya bilang, Hana capek. Enggak, dia terus, rasanya nggak tahu di dalam hati dia kepengen, dia melihat saya ini kecapean, dia pijat. Dan saya bilang, baik benar. Kalau saudara sudah merasakan kebaikan orang kemarin, kita melihat. Sel grup Medi, Pinggun, itu mengerjakan semuanya, itu luar biasa. Dan saya percaya, Dokwi pasti setelah ini tidak akan berat untuk membantu apapun kepada mereka. Karena apa? Semua orang yang sudah merasakan kasih, saudara, dia akan bisa mengasihi balik. Sebab itu yang saya sebetulnya ingin saudara mengerti. Dalam tahun ini, kalau saudara perhatikan pelajaran yang step by step kita lagi belajar. Kita sedang belajar untuk mengalami the Lordship of Jesus Christ. Mengalami pemerintahan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Bukan cuma tahu, tetapi Allah. Kalau kita mengalami itu, maka kita mulai timbul kepada Tuhan. Makin kuat dan makin kuat kasih kita kepada Tuhan. Dan alam. Ini yang dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan selama ini saudara, kasih Tuhan yang dia curahkan kepada kita setiap saat. Segala hal yang baik itu terjadi, all God's gift kepada kita. Segala pemberian yang baik itu dari dia. Berapa banyak pemberian yang baik itu saudara? Apakah saudara recognize itu adalah Tuhan? Atau saudara anggap itu sebagai kebetulan? Semua orang juga ngalami, itu hanya kebetulan.
Dan kalau kita miss itu, maka kita miss kebaikan Tuhan. Dan kita miss bisa mengasihi Tuhan. Melalui kebaikan Tuhan. Jadi inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kita tidak perlu producing kasih di dalam diri kita. Saya mau mengasihi Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan. Oke, saya lakukan ini karena saya mau mengasihi Tuhan. Saya lakukan ini karena saya mau mengasihi Tuhan. Enggak, kasih enggak bisa diproduksi sama kita. Tetapi di sini, tetapi Allah yang telah. Knowledge itu, ketahuilah, alamilah kasih itu. Saya ingin supaya saudara-saudara mengalami kasih itu. Kalau saudara mengalami kasih Tuhan, saudara, dan ketahui sebagaimana saudara-saudara kita mengasihi kita. Memberikan kepada kita pertolongan, memberikan kepada kita waktunya, memberikan kepada kita tenaganya. Dan kita bilang, oh mereka begitu baik ya. Saya pada saat mereka susah, saya akan tolong. Apapun yang mereka perlukan, saya akan tolong. Saya sudah merasakan kebaikan dia. Kita tidak akan ragu-ragu membantu orang lain yang begitu baik kepada kita. Kalau Tuhan sudah melakukan begitu baik kepada kita, saudara alami. Akan terus. Karena bagaimana cara mengalami ini saudara? Tapi sekarang ini saya cuma ingin memberikan satu contoh kehidupan. Seorang yang mengalami kasih Tuhan. Dia bisa menangkap kasih Tuhan itu. Sehingga memotivasi. Minta saudara kita